Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan Ibu untuk belajar bersama-sama. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama IPA. Kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang kalimat pokok. Dan yang ketiga, kita akan belajar PPKN tentang pengamalan sila keempat. Nah, mari kita belajar dari awal pelajaran IPA, yaitu tentang ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang hewan apa saja yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemarin kalian juga sudah belajar hewan-hewan apa saja yang termasuk yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingat kan? Ya, pinter. Kemudian kita lanjutkan sekarang dengan ciri-ciri hewan ovipar. Ya, kemarin contoh-contoh hewan ovipar apa? Ada ayam, ada bebek, ada angsa. Pinter. Kemarin kalian sudah bisa menyebutkan contohnya itu. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri hewan ovipar atau hewan apa kemarin? Hewan bertelur. Pinter. Ciri yang pertama adalah mengerami telur. Karena hewan ovipar itu dengan bertelur, maka induknya mempunyai kewajiban untuk mengerami telur sampai telur itu memecah dan keluarlah makhluk hidup yang baru yang sejenis dengan induknya. Ya, itu pelajaran kemarin. Ciri yang kedua adalah tidak memiliki daun telinga. Itu di gambar ibu ada contoh ayam. Ayam berkembang biak dengan ovipar. Apakah kalian pernah melihat ayam punya telinga? Tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Karena ovipar, hewan ovipar itu tidak menyusui, maka hewan ovipar tidak mempunyai kelenjar susu. Yang keempat, tidak menyusui. Seperti hubungannya tadi, karena hewan ovipar tidak menyusui, maka hewan ovipar pun tidak menyusui dan tidak mempunyai kelenjar susu. Nanti boleh kalian buktikan, lihat di ayam yang misalnya ibu kalian punya, atau misalnya bebek. Kalau kalian lihat, buktikan saja apakah dia mempunyai telinga, apakah dia mempunyai kelenjar susu, ataukah mereka menyusui. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ciri-ciri dari hewan vivipar. Apa hewan vivipar? Hewan vivipar itu adalah hewan yang menyusui. Pinter. Kemarin kita sudah menyebutkan contohnya. Apa contohnya kemarin? Kalau di gambar ibu ini apa? Gambar contohnya adalah sapi. Sapi itu termasuk hewan vivipar. Nah, contoh ciri-ciri khusus dari hewan vivipar yang pertama adalah memiliki kelenjar susu. Kenapa? Karena kita tahu vivipar itu hewan yang menyusui. Jadi, secara otomatis hewan itu mempunyai kelenjar susu yang dipersiapkan untuk menyusui anaknya. Ya, yang kedua, lihat binatang sapi gambar itu, dia mempunyai apa? Dia mempunyai telinga. Nah, sapi, kambing, kerbau itu mempunyai telinga. Ya. Yang ketiga, tubuhnya ditumbuhi dengan rambut atau bulu, tapi tipis. Ya kan? Ada loh, kambing ada bulunya, ada rambutnya, sapi cuma tipis, tidak setebal, tidak kelihatan seperti hewan ayam, tidak seperti bebek, kan begitu.
Kalau hewan vivipar itu mempunyai rambut, mempunyai bulu, tetapi tipis. Oke, lanjut. Kemudian keempat adalah pada umumnya hewan vivipar itu menyusui, maka dia mempunyai kelenjar susu. Kalau kalian sering minum susu sapi, yaitu hasil dari hewan vivipar, susu sapi, enak dan menyehatkan. Oke. Yang kelima, keturunannya berkembang biak di dalam tubuh induknya sampai dilahirkan. Iya, karena vivipar itu adalah hewan melahirkan. Iya. Kita lanjutkan anak-anak. Kemudian yang ciri ketiga adalah ciri-ciri hewan ovovivipar. Anak-anak sekalian, seperti yang ada di bukumu itu, hewan ovovivipar itu tidak mempunyai ciri khusus. Hanya kemarin kita sudah pelajari cara berkembang biaknya, mulai dari bertelur, kemudian telur itu berkembang di dalam induk sampai dia menetas dan akhirnya baru dilahirkan. Apa contohnya kemarin? Hewan, kalau di gambar ibu, hewan hiu. Jelas ya? Ya. Mari kita lanjutkan lagi dengan pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada di PowerPoint-nya ibu itu ada bacaan, tumbuhan, sumber kehidupan. Nah, tugas kalian adalah baca dengan teliti alinea per alinea, kemudian sampai tuntas, kemudian nah ini ada tugas. Isilah di bawah ini dengan informasi dan ide pokok yang ada di dalamnya. Jadi paragraf pertama harus kalian baca dengan tuntas, kemudian diisi ide pokoknya. Dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Semuanya masing-masing dibaca dengan teliti, kemudian ditulis ide pokoknya. Itu tugas yang pertama, bahasa Indonesia. Bu, IPA ada tugas tidak? Tidak, IPA tugas kalian hanya belajar ciri-ciri tadi. Ciri-ciri dari hewan vivipar, ciri-ciri hewan ovovivipar, dan ciri-ciri binatang vivipar. Oke. Kemudian setelah bahasa Indonesia, kemudian kita lanjutkan dengan PPKN, wujud pengamalan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama kemarin kita sudah belajar, sila kedua sudah, sila ketiga tugas sudah dikumpulkan. Sekarang tinggal sila keempat dari Pancasila. Ya, kita contohkan adalah yang pertama adalah 1. Melakukan musyawarah dalam memutuskan perkara. Setiap ada masalah yang ada, setiap ada keputusan yang ada, itu harus dilakukan dengan cara musyawarah, berembuk, agar segala keputusan yang ada itu bisa dihasilkan dengan bagus. Yang kedua contohnya, menghormati pendapat orang lain dan kritikan orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh marah kalau dikritik. Asal kritikan itu kritikan yang bagus dan membangun. 3. Menerima hasil putusan musyawarah dengan lapang dada. Kalau sudah musyawarah, sudah menghasilkan, maka kita harus melakukannya dengan tulus ikhlas. Yang keempat, menghadiri berbagai acara di masyarakat setempat. Kalau misalnya di kampungmu sedang ada acara musyawarah, rapat, kalau itu harus dihadiri, kalian dapat undangan, maka kalian pun harus datang untuk ikut melaksanakan musyawarah, menghasilkan keputusan yang mufakat. Ya. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Karena orang lain juga punya kehendak, maka kita pun tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang terakhir, ikut dalam pelaksanaan pemilu.
Kalau ada pemilu, entah itu pemilihan Pak RT, entah itu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, maka semua warga negara yang berhak, yang sudah sudah masuk dalam kriteria untuk bisa memilih, maka harus berangkat memilih. Tidak boleh diwakilkan. Nanti pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang tata cara dan persyaratan pemilu. Tapi nanti ini sebatas ini dulu. Oke? Nah, tugas kalian yang kedua PPKN ya. Tolong Ibu sebutkan, ditulis pengamalan sila keempat 3 saja yang bisa kamu lakukan saat di rumah. Pengamalan sila keempat, 3 contoh pengamalan sila keempat yang dilakukan di rumah. Ya, Ibu ulangi lagi apa tugasmu. Yang pertama IPA, tadi kalian belajar tentang ciri-ciri hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang kedua, paragraf tadi. Mulai dari paragraf 1 sampai 5 ditulis ide pokoknya. Yang ketiga, PPKN. Sebutkan 3 contoh pengamalan sila keempat pada kehidupan di rumah saat kalian di rumah. Jelas? Kalau kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Ibu tentang tugas yang harus dikerjakan. Ya. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri, tetap di rumah. Kalau harus pun keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan tidak mendatangi kerumunan. Dengan itu maka kita akan bisa memutuskan kehidupan atau tali dari Corona COVID-19 ini. Oke, selamat belajar. Ibu tunggu tugasnya. Tetap semangat dan jangan lupa Ibu kangen kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.